Anda masih bersama kami dalam NTV Prime dan saatnya Anda mengikuti NTV Prime Dialog. Saya Doni The Kaiser. Pemirsa, malam ini skuad Garuda akan bertarung melawan Samurai Biru Jepang di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Memang tidak mudah melawan tim superior di kualifikasi Piala Dunia 2026 Jepang. Menjamu lawan di kandang, mentalitas timnas kita diharapkan tetap terjaga, memastikan aura positif tim, memelihara peluang bersaing di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah tambahan pemain diaspora skuad Garuda bakal melipat gandakan kekuatan untuk melawan Jepang malam ini? Apakah komposisi pemain yang akan diturunkan pelatih STY adalah skuad terbaik? Serta mampukah Garuda menangkis tim Samurai Biru Jepang di kandang sendiri kali ini? Kami ajak Anda berdiskusi bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Bung Joy, apa kabar? Baik, Doni, baik. Oke, saya cuma meminta konfirmasi dari Bung Joy. Indonesia akan menghajar Jepang malam ini. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, menghajar dalam arti memberikan perlawanan, ya. Saya kira perlawanannya akan sangat epik, sangat heroik, karena bukan saja kepercayaan diri Indonesia tinggi meskipun hasil dari 4 pertandingan belum memuaskan, tapi kepercayaan dirinya kan terus naik gitu ya. Ya. Ya kalah lawan Cina terakhir ya anggap aja kepleset lah. Tapi so far sebetulnya kepercayaan diri inilah yang menjadi bukan satu-satunya ya, tapi modal utama Indonesia. Karena kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Jepang, kan memang Jepang ini adalah satu kumpulan pemain yang sudah lama sekali mereka bermain bersama. Sementara Indonesia ini kan meskipun sekarang katakanlah diperkuat oleh pemain-pemain yang besar di Eropa, dengan manner Eropa, dengan mekanisme Eropa, tetapi memang mereka kan kurang bermain secara bersama. Ini yang menurut saya PR paling besar yang dihadapi oleh Sintayong untuk terus melaju di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini gitu loh. Jadi mereka kan baru berkumpul mungkin 3 atau 4 hari gitu ya, dengan 1 hari mungkin off dulu karena mereka perjalanan jauh kebanyakan dari Eropa. Jadi mungkin bisa latihan bareng mungkin bersih 2 hari. Dan itu tidak ada latih tanding yang betul-betul proper untuk menghadapi tim seperti Jepang yang menurut saya karena mereka sudah bermain mungkin secara bersama-sama 90% pemain itu main selama 2 tahun ya. Jadi memang agak sulit untuk memprediksi bahwa Indonesia bisa katakanlah memenangi laga. Tapi kalau menurut saya meskipun orang bilang bola itu bulat ya, tentu tetap masih ada kesempatan apalagi bermain di GBK dengan rumput yang tidak terlalu bagus yang akan lebih merugikan Jepang daripada Indonesia, sehingga kemungkinan memang ada keuntungan-keuntungan di luar kemampuan teknis lah gitu ya. Selain supporter juga rumput lebih menguntungkan Indonesia meskipun juga dari satu sisi merugikan karena cara bermain timnya Sintayong ini kan juga mengandalkan umpan-umpan menyusur tanah dan ini yang tidak terlalu bagus mungkin di GBK nanti. Tapi overall menurut saya kalau bisa memetik 1 poin saja melawan Jepang, menurut saya ini sudah bonus yang luar biasa ya. Ada kemungkinan menang juga, tentu saja ada, tidak besar. Tetapi memang harus diperjuangkan semaksimal mungkin kalau perlu dengan perjuangan darah dan air mata di lapangan. Karena saya dengar tadi di segmen yang lain, saya dengar Jai ini kalau ngomong di tengah timnya itu memang membangkitkan semangat yang luar biasa. Saya merinding juga ya dengar dia ngomong demi negaramu, demi keluargamu, demi kehormatanmu bermainlah sebaik-baiknya. Jadi dia adalah tipe kapten yang menurut saya ideal untuk situasi sekarang. Bahasa Inggrisnya juga clear, seperti layaknya orang-orang Belanda ya, bahasa Inggrisnya kan bagus sekali. Jadi memang jelas terdengar, jelas bisa dicerna, dan dengan bahasa yang menurut saya juga sederhana. Itu yang menurut saya juga poin yang lebih. Tapi memang yang dihadapi adalah Jepang. Peringkat 1 dunia, di peringkat 1 Asia untuk kelompok dunia. Jadi memang tidak mudah, apalagi pemain-pemain terbaik mereka kan 90% bisa ikut, gitu loh. Jadi ya memang agak sulit, tapi bukan tidak mungkin Indonesia bisa memenangi laga. Meskipun saya tidak terlalu optimis, tetapi memang ada peluang lah untuk menang meskipun tidak banyak. Tapi
kalau hitung-hitungan logis lah gitu ya, 1 poin itu betul-betul sebuah hasil yang harus diperjuangkan. Ya syukur-syukur bisa menang, tapi betul kata Sintayong harus bermain lepas karena kan Iya, tidak aib kalau lawan Jepang kalah kan bukan hal yang aib. iya, Bahkan kalah dengan terhormat. skor yang besar, iya kalahnya terhormat tapi berikan perlawanan yang baik gitu kan. Iya, Saya kan juga bukan tampil, saya lihat secara langsung di Piala Asia 2007 Indonesia kalah telak lawan Korea Selatan, mhm, tapi kita semua standing ovation. iya, Kita semua berdiri karena kita kagum pada perlawanan itu gitu loh. Jadi menang kalah kalau lawan Jepang bukan urusan. Itu jadi perjuangkan aja sebaik-baiknya, beri perlawanan terbaik dan menurut saya itu sudah akan menjadi hiburan tersendiri. iya, Kalah pun nggak jadi soal. Kan nggak ada juga yang menargetkan Indonesia langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, nggak ada kan? iya, iya. Gitu. Jadi memang harus bermain lepas. Iya, tapi Bung Joy menarik tadi Anda statementnya soal kapten timnas kita ya, yang mampu membakar semangat anggota skuad Garuda kita. Ini kan sebenarnya semangatnya sama waktu Bung Karno membakar semangat para pejuang mengusir penjajah Jepang. Ini sekarang saatnya malam ini kita kembali ke sejarah masa lalu dengan semangat yang Ya, sama tentunya Bung Joy. Tapi ya. ya saya setuju dengan analisa Anda yang sangat argumentatif itu. Artinya kalau kita balik juga di bulan Januari Liga Asia ya, kita kan berhadapan dengan Jepang dan kita telak 3-1 gitu kan. Nah, dengan angka itu, dengan harapan malam ini, artinya kemenangan apakah masih menjadi sebuah mimpi atau harapannya lebih besar? Ya, fair-fairannya gimana Bung Joy? Kalau mimpi tentu saja siapa yang nggak mimpi mengalahkan Jepang ya kan. Bahkan Korea Selatan pun susah sekali ngalahin Jepang, Iya, Jerman pun susah gitu kan. Jadi kalau Indonesia tetap harus bermimpi mengalahkan Jepang karena mereka adalah sekarang nomor 1 di Asia gitu loh. Jadi mimpi itu harus tetap dipelihara, harus tetap ada. Ya, tetapi mimpi kan tidak hanya bisa mimpi saja, tetap harus ada perjuangan yang luar biasa. Menurut saya kalau istilahnya kalau di teman-teman yang main bola sampai kaki patah-patah lakukan. iya, Nah, iya. ini yang harus dilakukan oleh pemain Indonesia. Kejar semua bola, jangan beri kesempatan Jepang menguasai bola. Pokoknya kejar. Nah, persoalannya VO2 max mereka cukup atau enggak, gitu Hmm, kan? Determinasi mereka di lapangan tengah terutama cukup atau tidak. Harus banyak intercept, harus ada risiko yang diambil untuk melakukan challenge di lini tengah, lini belakang juga harus solid. Jadi rasanya memang perjuangannya ini 90 menit yang sangat menentukan, tetapi memang sekali lagi harus saya katakan, tidak aib kalah melawan Jepang. Ya kan, yang dihadapi adalah kelas 1 di Asia gitu. Jadi bermain lepas saja, riang gembira, perlihatkan semua kemampuan. Malah kan kita teringat nggak kita tak lawan Yordania di hmm, Piala di U23 kan iya, mainnya tuh menurut saya one of the best yang pernah dilakukan oleh Indonesia ya di ajang kelompok umur. iya, Dan bahkan waktu itu saya katakan jauh lebih bagus daripada permainannya tim senior. Jadi kalau bisa mengcopy paste ketika melawan Jordania dan sekarang yang dihadapi adalah Jepang dan itu bukan tidak mungkin karena materi pemainnya kurang lebih banyak yang sama ya. Jadi harusnya sih bisa bermain lepas, enjoy, gembira, jangan takut juga kalau mendapatkan bola untuk naik menyerang karena Indonesia punya kecepatan, banyak sekali pemain yang punya kecepatan dan skillful. Rasanya nggak ada keraguan lah Indonesia akan memberikan perlawanan terbaik malam ini. ya. Waktu Januari itu kan kita disupport dengan 7 pemain naturalisasi. Kalau sekarang kan kita sudah punya kurang lebih 14 pemain naturalisasi ya Bung Joy ya. Cuma Anda kan senada dengan Coach STY yang mengatakan bermain lepas aja, relax gitu. Ini bukan nada tidak percaya diri, karena biasanya kan STY itu kan sangat confident, bahkan mungkin overconfident ketika akan berlaga di lapangan hijau. Gimana Bung? Kalau yang saya amati malah STY cenderung lebih banyak merendah, ya. Confidence-nya itu pada kemampuan timnya dengan planning yang sudah dia buat, itu confidence-nya. Tetapi dalam setiap pertandingan dia selalu mengatakan bahwa lawan berat, Indonesia harus kerja keras, dan ini menurut saya ya harus dia lakukan itu gitu loh. Iya, Yang buat saya kurang sreg dari STY itu kan kalau kalah tuh banyak sekali alasannya gitu. Nah ini harusnya dia sih dia refleksi aja, tapi overall dia oke gitu ya. Menjelang pertandingan dia memberikan gambaran yang menurut saya gambaran yang cukup jelas tentang kekuatan sendiri, kekuatan lawan.
dan bagaimana caranya. Cuma memang saya tidak melihat dia akan melakukan percobaan, terutama percobaan strategi yang terlalu ekstrim ya. Ya. Itu dia pernah lakukan ketika melawan Arab Saudi. Tetapi melawan Jepang menurut saya beda persoalan, karena Arab Saudi waktu itu ketika dipegang Mancini dan ketika bertanding pertama kali melawan Indonesia, bukan Arab Saudi yang biasa kita lihat di Piala Dunia, dan mereka terkaget-kaget. Kalau STY mau memberikan shock terapi kepada Jepang, rasanya sih kecil kemungkinannya. Kemungkinan besar malah kemungkinan akan lebih banyak bertahan, solid di lini tengah, pertahanan solid, serangan balik, dan kalau sudah menemukan ritmenya pertahanan solid, Jepang tidak bisa membobol gawang Indonesia dalam 45 menit, baru kemudian pelan-pelan naik menyerang. Karena kemampuan untuk menyerang itu Indonesia punya dengan semua pemain yang ada sekarang. Jadi bukan tidak punya kemampuan, cuma memang persoalan di lini depan. Indonesia tidak punya striker murni, tidak punya pemain yang betul-betul klinikal di ruang tembak, tidak punya pemain yang betul-betul mematikan ketika mendapatkan peluang. Nah ini yang saya rasa harus diperbaiki, meskipun sekarang kan sudah ada pelatih striker, tapi menurut saya belum kelihatan efektivitasnya ketika bertanding, apalagi bertanding melawan tim kelas 1 Asia. Harus dibuktikan di pertandingan nanti. Kalau nanti malam diprediksi Jepang akan mendominasi lapangan, kira-kira skuad Garuda harus menggunakan strategi apa ini, Bung Joy? Hajar dengan stabil dari awal, atau kita simpan energi di babak-babak pertama, atau apa yang bisa Anda sampaikan? Tidak mungkin hajar dari awal kalau menurut pendapat saya. Akan lebih banyak cek ombak dulu, mengetes bagaimana gelombang serangan Jepang itu bisa ditahan sedini mungkin. Ya, yang saya maksud dengan sedini mungkin bukan high defensive line, tetapi memang pertahanan di lini tengah terutama harus mampu menutup semua ruang gerak dari pemain-pemain Jepang yang terkenal dengan kecepatan dan akurasi umpan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Tom Haye, Ratnar Oratmangun. Saya yakin dia akan berada di tengah. Lalu kemudian Nathan, atau siapapun yang ada di lini tengah. Jadi harusnya sih mereka adalah tombak awal untuk menghadang serangan-serangan Jepang. Baru kemudian kalau lolos dari sana ada Jai, ada Rizky, ada Verdong, ada Sandy Walsh, di belakang masih ada Martin Paes. Jadi harusnya sih pertempuran betul-betul dilakukan oleh pemain-pemain lini tengah yang betul-betul siap berkelahi dalam tanda kutip ya, dengan risiko tentu. Resikonya bisa kena kartu kuning atau bahkan kena kartu merah. Tapi nggak ada satupun di dunia ini, di hidup ini yang nggak ada resiko kan. Jadi memang harus diambil oleh pemain-pemain di lini tengah. Saya rasa kalau pertarungan di lini tengah Indonesia bisa paling tidak bisa memenangi 50% challenge, saya rasa sih peluang untuk raih poin besar, peluang untuk menang cukup ada. Jadi kita harus realistis juga. Momentumnya tepat dengan Kevin Dix turun? Saya harus meyakinkan diri atau harus mengatakan bahwa saya tidak yakin dia bisa langsung tune in seperti Jai. Ya, meskipun Kevin Dix ini juga bermain di Liga Eropa yang prominent, tetapi menurut saya orang seperti Jai itu jarang-jarang banget gitu. Nah, ini dia itu istimewa menurut saya Jai itu. Menit pertama saja dia sudah jadi leader. Nah, ini saya tidak yakin apakah Kevin bisa. Mungkin butuh waktu ya, 45 menit barangkali kalau dia dipasang menjadi starter. Tetapi memang dengan kualitas liga-liga Eropa, saya sih yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama dia akan langsung beradaptasi dengan tim. Karena kan dia sejak kecil itu kan mainnya dengan kompetisi yang random. Dalam arti kompetisi di Eropa itu memungkinkan seorang pemain tumbuh dalam semua suasana. Gitu. Jadi saya rasa Kevin Dix adalah salah satunya. Dan sekarang bergabung dengan timnas Indonesia, harusnya sih dia membawa pengalaman masa kecilnya ya. Karena kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain yang di breeding di Indonesia kan mereka masa kecilnya, masa mereka junior itu tidak sebaik pemain-pemain yang di breeding di Eropa. Inilah menurut saya yang menjadi pembeda dalam tim Indonesia sekarang. Harus diakui itu. Dan menurut saya itu bukan hal yang memalukan juga, tapi juga ini adalah cermin bagi PSSI, bagi persepak bola nasional bahwa harus bebenah di semua lini, termasuk juga di pembinaan usia muda. Harus melahirkan pemain-pemain sekelas Jai Itjes, gitu ya. Jangan tergantung lagi pada Belanda, karena Indonesia punya semua
resources yang dibutuhkan untuk menjadi pemain kelas dunia. Oke. Itu yang harus disadari oleh PSSI. Ya, Bung Joy, kita rehat dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan saya sudah bersama koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Bung Akmal, terima kasih. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami, sudah meninggalkan mobilnya di tengah jalan, di pinggir jalan, kemudian ngojek ke sini, ya kan? Wah, ini asik ini, karena tadi saya sudah ngobrol dengan Bung Joy juga, ada harapan lah ya, kita menghadapi Jepang. Meski kita tidak boleh overconfident, tapi kira-kira kalau analisa Anda, apa yang harus kita siapkan dari tim Garuda kita ini untuk menghadapi tim Samurai Biru malam ini? Yang pertama kita tidak boleh inferior berhadapan dengan tim sekelas Jepang ya. Karena inferioritas itulah yang membuat kita jadi punya mental kalah dan mental penakut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat dengan Bang Joy bahwa ini momentum buat Indonesia. Karena apa? Karena materi pemain kita kan sekarang materi pemain Eropa semua. Jadi kalau dengan materi yang sudah difasilitasi luar biasa oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sejauh ini, bahkan tadi saya lihat di dalam salah satu kabar, oleh Romani sudah mulai salaman lagi yang menandakan akan segera menjadi warga negara Indonesia sebagai seorang striker. Artinya materi pemain yang dimiliki oleh Sintayong saat ini adalah materi pemain yang bisa dibilang super untuk konteks Indonesia. Banyak pemain super termasuk di cadangan ya. Betul, betul. Dan inilah yang kemudian membuat ini targetnya ya tidak boleh kalah melawan Jepang. Walaupun kalau bicara peringkat mereka 15 FIFA, kita 130. Bicara market value pemain, kita cuma 597 miliar, sementara mereka 10 kali lipatnya 5 triliun gitu kan. Ini kan hanya gambaran angka, tapi dengan materi pemain yang ada saat ini harusnya kita bisa meraih hasil maksimal melawan Jepang ya. Kenapa? Karena terakhir kita main lawan Jepang kalah 1-3, ketika itu kan materi diasporanya baru Jauri Ahmad, kemudian Sen Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, kemudian juga di tengah Ivar Jenner, di depannya Rafael Strijk. Baru sebatas itu pemain yang ada. Sekarang kan sudah ada Martin Pas, sudah ada Kevin Verdonk, sudah ada di depan Orat Mangun, kemudian di tengah Tom Hay, ditambah lagi ada Kevin Dix. Artinya harusnya ini bukan lagi pertandingan yang luar biasa. Artinya Jepang bukan luar biasa. Materi pemain kita sudah mirip kayak pemain Australia yang ketika kemarin menahan Jepang 1-1 di kandang Jepang. Iya. Cuma Bung Akmal, ini menarik nih analisanya Bung Joy tadi nih. Pemain-pemain kita ini kan mannernya udah Eropa. Betul. Tapi mereka jarang, khususnya Kevin Dix nih yang baru gabung ini kan sebagai grup ya jarang bareng gitu loh. Betul. Nah, itu bisa jadi ancaman juga kan? Ya ini problem. Kalau saya ngelihat misalnya kan kita panggil 28 pemain. Martin Messilgar tidak bisa datang karena kemudian harus istirahat karena penyembuhan cedera hamstring. Artinya tinggal 27 pemain yang tersisa kan saat ini. Ada 3 pemain yang menarik yang tidak dimasukkan line up pada malam hari ini adalah yang pertama itu di lini Egy Maulana Fikri, kemudian juga satunya lagi adalah Eliano Raiders. Jadi Eliano Raiders salah satunya pemain yang sudah tidak masuk line up di 2 pertandingan. Sebelumnya di Cina juga tidak masuk line up gitu kan. Padahal ekspektasi publik sepak bola Indonesia sangat luar biasa kepada pemain ini kan. Salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan warna baru. Artinya ada yang agak lain dengan Sintayong dalam pemilihan pemain. Mungkin sambil menganalisa atau mengamati dulu dari bangku cadangan. Ada hal-hal yang mungkin dalam tanda petik yang akan menjadi kejutan nggak dari Coach STY ketika kemudian memilih line up menurut dia seperti apa ketika menghadapi tim-tim negara tertentu begitu? Hari ini ada kejutan Bung Doni ketika kemudian Jakob Sayuri masuk line up. Pemain yang baru dihadirkan yang di pertandingan sebelumnya diundang tapi kemudian tidak bisa hadir karena mengalami cedera, sekarang masuk dan jadi pemain utama di starting line up. Sementara adiknya Yance Sayuri tidak masuk dalam line up. Artinya di sini ada kejutan dan itulah Sintayong selalu bikin kejutan. Kayak seperti misalnya sebelumnya ketika melawan Cina tiba-tiba Witan Sulaiman masuk sebagai line up. Sebelumnya Marcelino Ferdinand masuk sebagai line up dan kejutan-kejutan ini saya harapkan ini bukan eksperimen Sintayong tapi memang bagian dari strategi Sintayong karena sekarang pertandingan hari ini amat sangat ditentukan oleh strategi Sintayong. Iya, termasuk prediksi line up. Kita juga sudah nyiapin prediksi line up ya, versi redaksi NTV. Teman-teman mungkin bisa menayangkannya. Saya akan minta Anda dan Bung Joy juga komentarin termasuk menganalisa bagaimana kira-kira line up ideal
ya, line up ideal untuk melawan tim Samurai. Kalau saya sih gampangnya kita banyak-banyak makan sushi aja. Biar bisa ngadepin tim Jepang. Oke. Ini memang belum update ya, tapi nanti akan kita analisa lebih lanjut. Saya ke Bung Joy dulu. Bung Joy, silakan komentar Anda. Ini prediksi line up kita. Oke. Kalau masang 3-4-3 lawan tim seperti Jepang bunuh diri menurut saya ya. Karena 3-4-3 itu adalah formasi yang sangat ofensif. Artinya dari awal Indonesia akan berusaha menguasai permainan, ball possession dikuasai, lalu menggiring pemain-pemain Jepang ke belakang untuk menekan. Nah, ini menurut saya tidak terlalu dimungkinkan dengan situasi Jepang yang menurut saya memang harus kita akui kualitasnya sedikit di atas Indonesia. Meskipun yang seperti Akmal bilang tadi, kualitas Indonesia juga udah mirip-mirip dengan Australia yang bisa menahan Jepang kan. Tapi Jepang menurut saya memang ini agak berbeda. Lawan Australia menurut saya dia tidak terlalu bermain maksimal. Bahkan cenderung santai, cenderung dalam tanda kutip meremehkan gitu ya. Nah ini saya lebih yakin Sintayong akan pasang 5 pemain di belakang, kemudian 3 di depan atau 4 di depan dengan 1 pemain yang akan ditugaskan untuk menjadi target man. Itu kalau tidak Rafael Struijk, menurut saya ya bisa saja Ratgar. Tapi kan Indonesia tidak punya pemain yang betul-betul pada posisi nomor punggung 9, itu persoalannya. Tapi Struijk menurut saya akan jadi pilihan, jadi target man di depan kalau formasinya 5-4-1 gitu loh. Tapi menurut saya agak muskil untuk 3-4-2-1 atau 3-4-3 karena itu formasi yang lebih ofensif daripada 4-3-3. Jadi menurut saya untuk melawan tim seperti Jepang, kalau lawannya misalnya Bahrain atau bahkan Arab Saudi bisa 3-4-3. Tapi melawan Jepang agak terlalu riskan. Dalam hemat saya memang akan memperkuat lini tengah. Kalaupun 3 di belakang, di tengah akan ditumpuk 5 gitu loh. Dengan tugas pemain-pemain yang ada di sayap, entah itu Sandy Walsh atau Verdong atau siapapun yang ada di sayap itu tugasnya lebih ke membantu pertahanan dan membantu serangan secepat mungkin. Tapi apakah mereka bisa berlari naik turun 70 meter selama 90 menit juga menurut saya agak meragukan. Jadi menurut saya lebih berat ke pertahanan, terutama kalau kita bicara 45 menit pertama. Jadi saya nggak terlalu yakin dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1. Agak terlalu berisiko melawan tim seperti Jepang. Oke, Bung Akmal, ini saya ngintip dari akun Instagramnya Timnas Indonesia ya. Sudah keluar kan, ini line up-nya kan. Dan ini debut pertama Kevin Dix, dia turun. Tadi Jakob, kemudian menggantikan Sandi ya. Nah, coba Anda analisa soal line up kita ini. Saya melihat bahwa Sintayong ketika melawan tim yang levelnya di atas, dia akan memainkan strategi compact defense. Istilahnya kalau dulu parkir bus, sekarang parkir pesawat. Jadi kalau lihat seperti yang dikatakan oleh Bang Jo ini benar, Sintayong akan memainkan 5 pemain di belakang, 5-4-1. 5 di belakang, 3 diantaranya adalah back Jay Inces, kemudian juga Rizky Ridho dan Hubner. Sementara back kanannya Kevin Dix, back kirinya Kevin Verdong, 5 di belakang. Kemudian 4 di tengahnya, Yakob Sayuri di kanan, Tom Hei dan Nathan Choa Aon di tengah. Kemudian di sektor kirinya Orat Mangun, depannya hanya menyisakan Rafael Struijk. Artinya pola ini yang akan digunakan oleh Sintayong, apalagi Sintayong menyatakan bahwa dia menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini melawan Jepang dan Arab Saudi. Artinya saya memprediksi bahwa Sintayong bertekad untuk mengambil 1 poin melawan Jepang. Nah, kalau mengambil 1 poin melawan Jepang, artinya dia akan memainkan strategi ya kompleks defense itu, gitu kan, untuk kemudian sedapat mungkin tidak memberikan ruang kepada para pemain Jepang untuk bisa membobol gawang Martin Paes. Dengan layup seperti ini, sekuat apa benteng pertahanan kita? Dan yang paling membedakan kan Jepang ini berbeda misalnya dengan Australia yang bermain agak lebih stylish gitu kan, atau kemudian Bahrain atau kemudian Cina. Jepang ini bermain dia semua posisi bisa menyerang. Itu yang membedakan Jepang dengan tim-tim lain kan. Kalau kita lihat misalnya jumlah gol yang dicetak Jepang sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia ini, 39 gol dicetak total dengan 1 gol kemasukan, dan itu pun kemasukannya bukan dari pemain lawan tapi dari pemain dia sendiri, bunuh diri ketika melawan Australia. Artinya Jepang selain sangat produktif, sangat tajam, pertahanannya juga sangat kokoh. Dan ini yang menurut saya akan sangat merepotkan. Oke, Ueda tidak main. Ueda adalah pemain yang mencetak 2 gol ketika kita kalah 1-3 lawan Jepang di Piala Asia. 1 golnya lagi bunuh diri Hubner. Tapi tanpa Ueda masih ada Koki Ogawa. Ini pemain yang satu tim dengan Verdong di
Megen kan di neck. Ini akan sangat menarik ketika pemain ini nanti bertemu dengan Verdong. Dan juga ya kalau kita lihat ya ada Kubo, ada Minamino, ada Mitoma, ada Doan. Saya pikir ini materi Jepang adalah materi yang terbaik, bahkan pemain inti dengan pemain cadangan hampir sama. Jadi menurut saya ini akan menjadi kerja keras buat lini pertahanan Indonesia untuk bisa meredam agresivitas permainan Jepang. Ya, Bung Joy, bagaimana membaca pelatih Hajime Moriyasu? Dia apakah maksudnya begini, tim Jepang itu akan mengunderdogkan Indonesia atau dia respect sehingga akan berpengaruh pada gaya bermain mereka di lapangan? Anda bacanya seperti apa kira-kira? Kalau dari kalimat-kalimat yang dia luncurkan pada jumpa pers, memang dia sama sekali tidak menganggap remeh Indonesia. Ya. Dan untuk melawan Indonesia dia harus bermain dengan pola yang memang sudah baku ya. Kalau pola bakunya Sintayong dan pelatih Jepang ini kan hampir sama. Dia pakai 3-4-2-1. Memang Jepang ini kan karena kualitasnya memang sudah kelas level dunia. 4-3-2-1-nya ini bisa berubah menjadi kalau lawan dia lebih kuat, ini Doan yang posisinya di tengah bisa ke belakang, Mitoma bisa ada di belakang, kemudian Wataru Endo akan menjadi pemain yang lini kunci di tengah, tapi formasi baku dia adalah 3-4-2-1 dan itu yang akan dihadapi oleh Indonesia, serangan-serangan yang sangat frontal menurut saya. Nah, ini yang saya bilang kalau pertarungan di lini tengah Indonesia bisa imbang, Tom Haye bisa melakukan intercept seperti biasanya, Nathan Choaon bisa berkelahi seperti biasanya. Ini akan jadi pertarungan yang sulit bagi Jepang. Meskipun saya tetap yakin ball possession-nya mereka tetap akan lebih banyak karena memang mereka kan sekali lagi bermain secara bersama tuh mungkin udah hampir 2 tahun lebih ya. Iya. Jadi memang kekompakan, determinasi antar grup kecil di tiap lini serang atau di lini pertahanan itu kan udah terjalin lama sekali dan ini yang tidak terjadi pada beberapa pertandingan Indonesia terutama. Ini yang saya kira jadi PR besar. Tapi kalau saya lihat dari perilakunya pemain-pemain Jepang, mereka tetap akan mempertahankan polanya yang sangat ofensif, bermain cepat, passing-passing akurat dan letal ya, mereka sangat mematikan di lini depan. Ini yang harus diwaspadai oleh lini belakang Indonesia. Iya, mereka kan bondingnya lebih kuat ya, karena sudah bermain dalam satu tim sudah cukup lama. Tapi tadi Bung Joy Anda katakan, modal PD yang kita miliki bukan satu-satunya. Nah, kita perlu modal apa lagi untuk menghadapi tim kuat Jepang ini? Ya, tentu saja harus bertarung mati-matian ya. PD, seperti Akmal bilang tadi kan jangan inferior, ya itu harus gitu ya. Kalau inferior udah kalah duluan lah pasti. Nah, PD ini nomor 1. Yang nomor 2 ya masuk lapangan itu dengan janji main sampai patah-patah kaki istilahnya gitu. Nah ini yang mau nggak mereka bertarung seperti itu. Tapi kalau kita dengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Jai, harusnya kan si pemain lain ini mendengar apa yang dikatakan Jai ini kan dengan bahasa Inggris yang sangat jelas. Ya kan, demi negaramu, demi kehormatanmu, demi keluargamu. Nah ini yang menurut saya harus ditanam di benak setiap pemain dan mereka bertaruh kalau demi keluarga, demi negara, demi kehormatan kan nggak ada kata lain, mati-matian di lapangan kan. Itu menurut saya selain PD ya mati-matian di lapangan, kejar semua bola. Meskipun harus saya katakan sekali lagi kalah melawan Jepang bukan aib gitu loh ya kan. Jadi main aja seenaknya, semampunya, seindah-indahnya dan berikan yang terbaik. Kalau kalah pun nggak apa-apa, nggak aib. Kalau bisa draw itu udah hebat banget, bore banget gitu lah. Kalau bisa menang ya mukjizat. Tapi kan semua peluang itu tetap ada. Nah, kalau bisa bertahan dalam 45 menit, siapa tahu bisa curi gol gitu ya. Dan bisa bertahan terus, bisa menang, bisa imbang. Tapi kalau lolos tidak terlalu fokus lagi di babak kedua, ya bisa kegolan lebih banyak. Ya, jadi semua menurut saya butuh konsentrasi yang sangat tinggi dalam 90 menit. Iya, dan seperti yang kita yakini Bung Akmal, bola itu bundar. Ya, bisa menggelinding kemana saja. Dan saya yakin mujizat itu nyata. Ya kan? Ya mudah-mudahan malam ini dengan doa 270 sekian juta orang Indonesia turun ke GPK itu. Cuma ya kalau bicara statistik, dari 4 pertandingan terakhir kan memang Jepang tak terkalahkan. Betul. Ya kan? Sementara kita 3 kali imbang, 1 kali kalah. Ya kan? Nah, apa yang kita butuhkan selain data statistik, selain confident untuk menghadapi Samurai Biru?
Ya, kalau kita bicara kilas balik, misalnya Jepang pernah menyerah tanpa syarat dengan Indonesia. Artinya semangat nasionalisme itu yang harus kita Itu bawa ya, di lapangan. iya. Dan apakah itu sudah tertanam di tim kita yang bisa dibilang multi ras saat ini kan? Sudah disemangati sama sudah kapten disemangati kita loh. sama kapten dan saya pikir itu yang paling penting. Tapi menurut saya kunci pertandingan ini bukan di semangat pemain, bukan kemudian di motivasi pemain, tapi ada di strategi Sintayong. Ini yang saya tunggu. Kualitas dan tangan dingin Sintayong ini akan sangat terlihat ketika berhadapan dengan Jepang. Artinya kalau kita bermain terlalu defense ke dalam, itu kita tinggal nunggu waktu saja untuk kemudian kebobolan gitu kan. Artinya gaya bermain seperti itu yang agak sangat riskan buat kita. Artinya sudah dari awal kita bertahan terus untuk tidak kebobolan. Nah ini yang akan sangat berbahaya karena Jepang punya berbagai cara untuk melakukannya. Jadi ini yang paling penting menurut saya adalah saat ini adalah penentuan sejauh mana tangan dingin Sintayong meramu tim ini untuk menghadapi tim nomor 1 di Asia. Artinya kalau Sintayong bisa menerapkan strategi dengan baik dan kita tidak kebobolan, tidak kalah. Ini sudah menggambarkan bahwa Sintayong saat ini sudah salah satu pelatih yang bisa dibilang ideal buat Indonesia saat ini. Karena lawan yang dihadapi memang tim elit. Kenapa? Karena sejauh ditangani oleh Sintayong, Indonesia di GBK baru 2 kali kalah. Kekalahan itu lawan tim elit. Pertama lawan Argentina, gitu kan. Yang kedua lawan juara Piala Asia 2007 ketika digelar Indonesia Irak. Hanya 2 tim itu yang bisa mengalahkan. Nah, sekarang datang nomor 1 Asia, Jepang, dan ini yang akan menjadi momentum buat tim nasional kita. Apakah kita mampu meladeni permainan dari Jepang? Karena kalau kita bisa tahan Jepang, ini akan menjadi modal bagus buat menghadapi partai-partai selanjutnya. Ditambah juga kalau kita lihat memang pelatih Haji Memoriasu ini pelatihnya Pak Haji soal Haji Memoriasu. Jadi sebenarnya sudah sangat akrab dengan Indonesia. Kalau Habis kita lawan Arab jadi naik. betul, iya, dia itu adalah pelatih yang selalu memberikan respect. Saya melihat beberapa tim ketika dia levelnya di atas Indonesia, maka ketika datang ke Indonesia yang diberikan adalah pujian. Dan kita kadang terina bobo dengan pujian itu. Waktu Hati-hati. awal-awal undian Piala Dunia, Hajime mengatakan bahwa tim yang paling layak mendampingi Jepang ke Piala Dunia adalah Indonesia. Kita langsung terbuai supporter kita kan. Nah, sekarang disebut bahwa level sepak bola Indonesia sudah berkembang dan kita khawatir dengan permainan Indonesia. Nah, kita nih sudah merasa di atas langit nih untuk hati-hati, berhadapan itu bisa Jepang. jadi racun. Nah, itu dia. Pujian dari pelatih tim yang level atas itu sebenarnya racun buat kita. Sementara misalnya kalau Cina kemarin kan mereka mengatakan karena mereka merasa setara dengan Indonesia, mereka sewarnya beda. Mereka katakan pemain keturunan Indonesia KW ya. Seperti itu mereka katakan kan. Artinya itulah gaya yang berbeda antara tim yang ada di level atas dengan tim yang Tapi setara. kan kita sama-sama Asia kan, Tiongkok, Jepang, ya kan? Iya. Ya artinya kan ini kan menggambarkan bahwa sekarang berapa tim yang datang ke Indonesia, tim-tim hebat kayak Argentina, pelatihnya kan selalu memberikan pujian kepada Indonesia. Iya. Tim-tim Maksud yang saya levelnya di aspek atas mentalnya memang berbeda antar tim se-Asia ini. bukan aspek mental, ya kan semua dimulai dari budaya. Ya kan beda budaya Jepang dengan budaya Indonesia. Budaya Jepang adalah budaya yang tidak pernah mau kalah kan gitu kan. Indonesia kan budaya gotong royong yang dipakai. Sampai-sampai kemudian kita meminta untuk Perdana Menteri Jepang untuk bisa mengalah kepada kita untuk budaya gotong royong itu. Itu kan menarik gitu kan. Iya kan? Nakal ya. Nah, artinya apa? Artinya yang harus kita ambil dari Jepang ini adalah bagaimana karakter mereka itu bisa sangat luar biasa dan dari situ maksud saya kita bisa ambil itu semua, kita tarik mundur dengan semangat mentalitas kita ketika kita berjuang memerdekakan bangsa ini, semangat mental tidak mau menyerah, semangat mental bahwa kita adalah bangsa yang setara di dunia dan itu yang harus masuk di di ruh para pemain masuk lapangan saat ini. Bagus itu, keren itu. Tapi dari video yang beredar di media sosial kan katanya ada satu strategi ngalahin Jepang ya. Ya kan orang Jepang kan kalau kita hormat dia juga hormat kan. Nah, baru kita tendang polanya. Bung Joy, kalau Jepang ini kan bukan timnas yang suka drama kan. Artinya nggak akan banyak acting di lapangan lah selain kita bertarung secara fair begitu ya. Ya, bagaimana mereka mau drama karena memang kan mereka sangat skillful, ya kan? Mereka adalah pemain-pemain yang besar di Eropa, menjadi star di Eropa dengan manner yang menurut saya ya manner Eropa kelas 1 gitu loh. Kalau jangan nggak usah Wataru Endo lah gitu ya yang main di klub paling top sekarang di Inggris gitu kan. Yang lain itu kan juga memain seperti Ogawa yang main di Nijmegen itu kan menurut saya juga dia cadangan lebih karena apa yang lainnya Ueda
misalnya lebih moncer ya kan, tapi Ogawa bukan tidak moncer gitu loh. Jadi ketika dia bermain di Nijmegen juga menurut saya dia yang kelas 1. Jadi kalau Anda bicara apakah pemain Jepang akan melakukan drama, enggak lah. Ya mereka memang betul-betul pemain dengan skillful yang Iya. sangat skillful, yang betul-betul mereka di budaya Jepang itu kalau mereka korupsi aja bunuh diri kok, Iya, gitu iya. ya, harakiri gitu loh. Jadi mereka memang pride-nya betul-betul tinggi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang unggul gitu ya di semua bidang. Bukan saja menguasai perdagangan kan, mereka juga menguasai semuanya. Dan ini sekarang yang akan dikejar oleh Cina sebetulnya. Dan Indonesia wajib waspada. Tapi dalam konteks Jepang, kan hampir semua bangsa di Asia ini ingin mengejar Jepang, terutama kalau kita bicara Korea misalnya. Nah ini Jepang ini agak sulit ditandingi kalau lawan bangsa-bangsa di Asia. Jadi harusnya sih dia menunjukkan tidak ada drama, tidak ada Iya. guling-guling lah. Pasti di lapangan itu mereka akan mati-matian menunjukkan kehebatan Iya, mereka. kalau drama Jepang udah cukup populer di TV aja ya. Nanti di lapangan malam ini jam berapa nih? Kurang lebih 22 menitan lagi nih laga akan berlangsung ya. Tapi kita rehat sejenak ya, Bung Joy, Bung Akmal, Ya, kita siap. lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Ini tadi Bung Akmal kasih bocoran, putranya bergabung dalam satu klub yang ada orang Jepangnya juga ya. Betul, betul. Nah, artinya banyak hal positif yang bisa dipelajari Betul, bagi betul. pemain kita dari orang Jepang. Apa coba bocoran sedikit sebelum kita balik lagi menghajar Ya, Jepang. sebenarnya kita sudah banyak melihat ya etos kerja, kedisiplinan, kemudian apa namanya ketaatan dalam kultur, itu yang penting. Dan yang paling penting sebenarnya dia memahami filosofi hidup mereka. Kan Jepang propagandanya 3A kan, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Dan itu filosofi itu yang kemudian benar-benar masuk ke ruh para pemain Jepang di mana-mana, budaya malu. Nah, itu kan yang kemudian ditunjukkan orang Jepang. Kalau kemudian menterinya baru diduga korupsi saja sudah mundur sudah gitu kan. mundur. Nah, itu budaya-budaya semacam itu kan yang menggambarkan bagaimana Jepang luar biasa. Padahal katanya ceritanya dulu Jepang belajar sepak bolanya sama Indonesia untuk gelar kompetisi. Itu bisa tergambar kenapa? Karena dulu sebelum tahun 1990 ketika Jepang mengulirkan J-League, kan Jepang masih bisa dikalahkan sama kita. Di Asian Games kita menang 5-3 lawan Jepang. Kemudian di Merdeka Games saat itu 11 Agustus 1968 kita kalahkan 7-0 Jepang. Dengan hat-trick dari Sucipto Suntoro, 2 gol Jakob Siasale, kemudian 1 gol Abdul Qadir dan Surya Lesmana. Kita bisa kalahkan Jepang. Terakhir kita kalahkan Jepang itu tahun 1981 di friendly game. Kita menang lawan Jepang. Artinya sudah sampai 43 tahun ya. 43 tahun kita belum menang lagi melawan Jepang. Pasca mereka membentuk J-League, mereka kemudian menjadi kekuatan superpower sepak bola di Asia. Artinya ini yang harus kemudian menjadi PR buat kita. Kita ini kompetisinya sudah melegenda tapi hasilnya belum ada. Jadi masalahnya lebih banyak dari prestasinya. Dan saya pikir ini momentum ketika sepak bola kita saat ini mau menjadi kekuatan baru di dunia dengan menghadirkan para pemain-pemain diaspora. Nah inilah kemudian momentumnya adalah kualifikasi Piala Dunia ini menurut saya. Iya, cuma Bung Joy, kita juga patut mengakui bahwa Jepang yang sekarang bukan Jepang yang dulu, termasuk timnas Garuda yang sekarang bukan timnas yang dulu. Sama-sama kan tumbuh dan berkembang, dan momentumnya sekarang ketemu dalam satu lapangan. Kalau bicara faktor non-teknis misalnya, apa keunggulan Jepang dibandingkan Indonesia yang harus kita waspadai? Ya kalau non-teknisnya kan mereka adalah pemain-pemain yang sebelumnya memang matang di J-League. Dalam usia yang masih sangat muda, 18-19 tahun mereka terbang ke Eropa. Awalnya menjadi pemain-pemain di Bundesliga, kemudian nyebar ke liga-liga terbaik di Eropa. Jadi memang mereka ini sejak sedari muda sudah sangat matang di kompetisi junior di Jepang. Kemudian ketika mereka beranjak dewasa, sudah berada di Eropa dengan kultur yang menurut saya kultur Jepangnya yang kultur Bushido lah, kultur kerja, kultur malu dan segala macam dia bawa juga ke sana, membuat mereka ini adalah pemain-pemain yang selalu menjadi andalan dari timnya gitu loh. Nah ini kan yang bukan hanya di sepak bola loh, kalau Anda bicara baseball misalnya, ini pemain-pemain Jepang sekarang kan juga mendominasi di major baseballnya Amerika Serikat dan sekarang disaingi oleh Korea. Tetapi yang awal-awal adalah pemain-pemain Jepang baseball ini menjadi star
justru di Amerika Serikat gitu loh. Di dalam negeri sendiri mereka sudah menjadi selebritis gitu ya. Iya. Nah, ini kalau di sepak bola non teknisnya adalah mereka menurut saya jauh lebih matang karena mereka matang di breeding di Jepang. Pada umur yang sangat muda terbang ke Jerman, kebanyakan ke Belgia atau ke negara-negara yang menurut saya belum seperti Inggris atau Perancis dalam membreeding pemain dari Asia. Tapi kebanyakan sekarang mereka ada di klub-klub yang paling top di Eropa gitu loh. Jadi secara non teknis mereka memang sudah terbiasa. Tapi usia mereka rata-rata nggak jauh beda sama timnas kita kan? Justru karena mereka terbang ke Eropa pada usia yang masih sangat muda, 16-17 tahun sudah banyak yang ada di Eropa. Sementara pemain-pemain Indonesia kalau mau terbang ke katakanlah ke luar negeri untuk bergabung dengan tim di Jepang atau di Korea kan sudah umurnya sudah 20, 21 gitu. Jadi menurut saya ya kalau dari sisi itu kan memang Indonesia ya ketinggalan lah dari Jepang. Tapi kan bukan hal yang karena kan kalau kita lihat J-League ini begitu dibentuk kan langsung menjadi salah satu yang terbaik di Asia kan, bahkan bisa menyaingi Eropa. Jadi karena memang kultur mereka yang sangat kuat, tradisi-tradisi yang terus dijaga selama ribuan tahun, dan ini yang menjadi kekuatan. Anda bayangkan penonton Jepang aja sekarang kan bagi-bagi tempat sampah tuh, bagi-bagi kantong plastik di GBK gitu loh. Kan nggak pernah terbayangkan oleh supporter negara lain untuk membawa budaya mereka itu ke negeri orang yang sudah terkenal dengan budayanya juga yang bersih, tapi mereka lebih bersih lagi, mereka lebih disiplin lagi gitu loh. Jadi bagaimana kita mau melawan budaya seperti itu? Ya harus dengan mati-matian kalau di lapangan bola gitu loh, harus ada budaya malu. Kalau di dalam budaya politik atau budaya sosial yang lain. Nah, ini Indonesia harusnya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Jepang. Ya harusnya kita malulah kalau buang sampah sekarang di GBK ya kan. Masa cuma berapa ribu sih penonton Jepang bagi-bagi kantong plastik untuk tempat sampah gitu kan. Ya harusnya itu menjadi cerminan lah bahwa apa yang kita lawan ini bukan kaleng-kaleng seperti Anda bilang gitu loh. Sebuah budaya yang sangat kuat, tradisi yang sudah ribuan tahun dibawa ke sepak bola, dibawa ke nonton bola. Jadi ya ini luar biasa menurut saya. Kesempatan terbaik untuk melawan tim terbaik di Asia. Ini ya sekarang malam ini. Kalau pernyataan Bung Joy tadi yang terakhir itu, jangan buang sampah sembarangan, itu Bung Akmal, pasti ditujukan lebih utama buat elit politik yang kalau kampanye di lapangan, di stadion, itu kan menyisakan sampah ya. Kalau saya sih yakin nih, apa yang disampaikan Bung Joy sama harapan kita ya Bung Akmal malam ini nanti mudah-mudahan adalah yang menular dari budaya bersihnya Jepang. Tapi Bung Akmal, kita bisa dong mencuri-curi kelemahan Jepang itu apa di lapangan? Ya, kalau kita lihat Jepang ya, sejarahnya mereka bangun J-League sebenarnya hampir sama dengan kita saat ini sedang menapak-tilasi. Jepang bangun J-League, kemudian mereka melakukan proses naturalisasi, salah satunya adalah Wagner Lopez yang sekarang jadi pelatih dari Sleman yang kemudian dipecat gitu. Ada beberapa pemain yang kemudian diproses dinaturalisasi menjadi bagian dari tim nasional Jepang sampai kemudian mereka lolos pertama kali Piala Dunia kan, ketika itu pada 1998 kalau nggak salah. Kemudian juga mereka bangun kompetisinya dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang mereka lakukan mengirim pemain-pemain mereka ke Eropa. Salah satunya dulu kan awalnya Kazuyo Shimiura, tapi kemudian gagal. Tapi mereka tidak kemudian menyesal dengan kegagalan itu. Mereka bangun filosofinya yang paling luar biasa di Jepang adalah mereka punya visi namanya 1000 Vision, visi 1000 tahun gitu kan, yang kemudian akhirnya terwujudlah sepak bola dari mulai tingkat sekolah sampai kemudian tingkat university, dan disitulah mereka bangun dalam satu filosofi. Sementara kita hanya mengandalkan impres percepatan pembangunan sepak bola nasional tapi tidak pernah dilaksanakan impresnya gitu kan. Cuma kita buat kitab suci tapi tidak pernah dilaksanakan. Niatnya kan sudah bagus. Niatnya sudah bagus, tinggal eksekusinya. Implementasinya Sekarang saya yang berharap adalah dengan hadirnya Jepang ke sini dengan membawa kekuatan yang sangat luar biasa dengan pemain-pemain yang luar biasa. Pengaruh Jepang saat itu untuk kemudian dibawa ke Indonesia itu kan sangat bisa sekali, bahwa kita melakukan proses yang hampir sama, proses walaupun kita mengambil diaspora katanya kan, keturunan dan sebagainya. Tapi kemudian jangan sampai ini menjadi bom waktu kalau menurut saya. Kalau kemudian landasan dasarnya tidak dibangun, pondasinya tidak dibangun, saya khawatir jadi bom waktu. Ketika tim ini kalah gitu. Ini kan sekarang kita lagi euforia dengan proses diaspora ketika karena kita
posisinya lagi bagus tim nasional Iya, kita. iya. Sekali gagal misalnya bangunan ini akan runtuh. Oh. Dan sebenarnya yang membuat pondasi tim nasional sepak bola kita itu kuat adalah pembinaan usia mudanya. Dan ini PR-nya saya pikir. Jangan sampai kemudian nanti ini kan sekarang eranya Sintayong. Ketika Sintayong dilepas bukan mustahil pemain-pemain yang ada saat ini nggak akan dipilih lagi oleh pelatih baru kan. Kita tambah lagi proses naturalisasi. Jangan sampai kemudian Komisi 3 ya berulang-ulang tiap bulan hanya pengesahan dari dari proses naturalisasi. Tapi balik lagi ke pertandingan ini, saya pikir ini adalah pertandingan yang harus kita banyak belajar. Dan satu kelemahan Jepang yang bisa diambil adalah bahwa Jepang itu kadang juga agak teledor di lini pertahanan ketika mereka menghadapi permainan cepat dari lawan gitu kan, serangan-serangan balik cepat. Sebagai contoh misalnya ketika kemarin melawan Australia, mereka kan kebobolan dengan serangan balik dari Australia. Cuma permasalahannya Bung Doni, yang saya khawatir lini depan kita sebenarnya bermasalah. Ini yang saya khawatir. Sehingga kemudian saya tidak terlalu berekspektasi lini depan kita bisa menjebol gawang Jepang karena kita Maksudnya dari awal jangan gaspol dulu. Iya, walaupun tidak gaspol kan kalau kita lihat ketika kita main compact defense, counter attack kita lemah. Kenapa? Ketika transisi dari bertahan ke menyerang, lini tengah kita nggak jalan ke depan. Sehingga kemudian bola hanya ada di Rafael Strike, bola hanya ada di Ratnar Ortmangun yang belakang belum sempat ke depan. Akhirnya dengan mudah dipatahkan pertahanan lawan. Jadi saya berpikir bahwa dari pertandingan ini problem kelemahan kelemahan dari kelemahan dari Jepang di pertandingan ini justru kita harusnya berbalik. Apa kekuatan Indonesia untuk mengalahkan Jepang saat ini? Oke, nah ini pertanyaan yang harus dijawab malam ini. Cuma Bung Joy, pertanyaan saya soal Kevin Dix, apakah mampu menjawab tantangan atau malah menjadi batu sandungan ketika dia belum mampu blend, berkomunikasi, cair dengan teman-teman sejawatnya. Bagaimana Anda membacanya? Ya, dia butuh waktu yang jelas ya. Karena kalau saya bandingkan katakanlah dengan Jai, memang Jai itu kan satu dari 1 juta orang lah yang bisa langsung tune in. Anda kayaknya senang banget sama Jai ya? Iya, karena dia menunjukkan hal yang menurut saya luar biasa. Dia beda emang dipunyai oleh kapten yang lain kan. Iya. Selama ini kalau kita bicara kapten Indonesia sebelumnya kan nggak ada yang karakternya seperti dia kan. Yang Indonesia ini kan butuh leadership. Kita nggak punya leadership. Nah, sebelum kedatangan Jai ini gitu loh. Dan dia sudah buktikan secara teknis juga dia kan ya andalan juga kan di klubnya, di tim nasional juga. Apalagi kalau misalnya Rizky Ridho berpasangan dengan dia itu kan confidence-nya ke bawah gitu loh. Nah, kalau bicara soal Kevin Dix dia butuh waktu lah. Syukur-syukur cuma 15 menit dia bisa langsung tune in permainannya. Tetapi kan ya jarang sekali orang bisa seperti itu. Tapi sih dengan kualitas yang kita tahu dia di kompetisi di Eropa juga bukan kompetisi yang main-main gitu ya, bukan kompetisi kaleng-kaleng, ya harusnya sih dia butuh waktu tapi tidak terlalu lama lah kalau kita. Cuma kan nggak mungkin STY mengorbankan satu laga hanya untuk pemanasannya Kevin Dix dong, Bung Joy. Oh ya tentu saja, dan tapi kan dia sudah lakukan berkali-kali langsung diberi caps kan untuk Indonesia kan, pemain yang baru bergabung gitu kan. Kita kalau kita bicara pemain-pemain diaspora yang lain kan banyak yang dilakukan seperti itu. 1-2 berhasil, tapi tidak semuanya berhasil, gitu loh. Nah ini yang menurut saya tetap harus ada perjudian di sana. Tapi dengan 1-2 hari ini saya yakin sih Sintayong udah lihat ya dia bisa jadi starter atau enggak. Kalaupun jadi starter dia butuh waktu berapa menit, sudah pasti itu diperhitungkan. Jadi kalau bicara Kevin Dix dia butuh waktu mungkin sekitar 45 menit di babak pertama. Oke, tapi Bung Akmal, kemarin kan STY udah diceburin tuh di kolam. Ya, pemain lebih rileks, ya kan, lebih solid gitu kan. Cuma sama komentar Anda tentang Kevin Dix itu gimana? Apakah akan jadi batu sandungan atau malah bisa menambah booster? Secara kualitas, Kevin Dix tidak perlu diragukan. Kualitasnya bagus. Tapi kan permainan sepak bola bukan kualitas individu yang ditonjolkan, tapi bagaimana kinerja tim ini bisa punya chemistry yang sama. Saya ambil contoh misalnya gini. Mesilgers. Sebelum Kevin Dix datang, salah satu pemain yang paling top adalah Mesilgers. Karena harganya aja 179 miliar. Itu setara dengan skuad Thailand, skuad Vietnam, skuad Malaysia. Bahkan lebih tinggi dari komposisi mereka itu hanya dengan seorang Mesilgers. Tapi faktanya apa? Dia punya kemampuan bagus tapi belum masuk dalam chemistry permainan Sintayong. Akhirnya ketika melawan Cina, salah satu penyebab kita kebobolan gol adalah Mesilgers. Karena dia tidak bermain disiplin di lini pertahanan. Dia sampai main ke kanan, ke kiri, ke tengah dan sebagainya.
Nah, itu yang kemudian terlihat agak bolong. Nah, ini yang saya khawatirkan gitu dengan diri Kevin Dix. Ketika dia menjadi misalnya 3 back di tengah, yang saya khawatirkan ada miskomunikasi dengan Jay dan misalnya dengan Rido yang selama ini sudah kompak. Tapi karena itu mungkin ini bagian dari spekulasi Sintayong, Kevin Dix tidak dimainkan sebagai back tengah tapi sebagai back kanan dengan harapan bahwa Kevin Dix bisa menyesuaikan diri terlebih dahulu di tim ini dalam hal chemistry satu sama lain. Karena kalau ditaruh di back tengah akan sangat riskan dan berbahaya. Jangan sampai kemudian dia harus belajar cepat ini. Ya, kejadian dari Mesilger itu terulang. Nah, ini yang kemudian menjadi PR buat Sintayong saat ini ya. Ditambah misalnya kalau bicara materi pemain kita yang ada saat ini, sebenarnya di bangku cadangan masih ada Jordi Amat yang sudah lebih lama beradaptasi juga gitu kan. Atau ada juga Sandy Walsh yang sudah beradaptasi. Ya semoga-moga debut dari Kevin Dix adalah debut yang manis karena main di GBK, debut melawan tim Jepang. Itu kan seperti halnya Jay Inches punya kepercayaan diri yang sangat luar biasa karena debutnya sangat luar biasa. Dia debut di kandang dari Vietnam dan bisa menang lawan Vietnam, dia cetak gol. Artinya ini kan bisa jadi modal moral buat pemain-pemain yang baru datang untuk bergabung di timnas. Saya pikir saya sepakat dengan Bang Joy bahwa Kevin Dix masih butuh waktu untuk hal dalam kaitannya dengan menjaga chemistry permainan. Kalau untuk kualitas individu ya kita tidak perlu ragukan. Oke, Bang Kevin semangat ya Bang Kevin, belajar cepat. Kevin Dix ini sebenarnya namanya Ahmad Siddiq. Kalau Jay Inches kan Ahmad Jayadi gitu kan. Yang satu Pak Haji ya kan yang ini. Oke lah, tapi yang penting harapan kita selalu ada. Cuma ada satu lagi nih ya, saya mau tanya ini Bung Joy, Bung Amal. Bung Joy, ini soal rumput nih. Ya, katanya Ketum Erick Thohir kan rumput sudah oke, ya, sudah bagus, sudah siap. Jujur Li, gimana rumput kita di GBK malam ini untuk mendukung timnas kita nih khususnya nih? Kalau untuk pertandingan sekelas pra Piala Dunia memang belum sempurna. Tapi kalau kita lihat memang ada beberapa bagian yang saya lihat terakhir itu di tayangan TV juga sih, saya nggak lihat langsung. Memang ada bagian yang belum rata lah gitu ya. Dan itu kalau Anda tanya siapa yang dirugikan, udah pasti yang paling banyak dirugikan Jepang. Karena mereka permainannya kan terkenal dengan bola-bola pendek, kemudian passing-passing yang akurat, pergerakannya juga akan terganggu kalau rumputnya nggak rata. Tapi apakah Indonesia juga terganggu? Ya udah pasti juga, karena kan gaya permainan dari Sintayong ini kan juga lebih gaya permainan Eropa kan gitu. Jadi kalau soal rumput ini sama-sama dirugikan, tapi Jepang memang lebih dirugikan karena gaya permainan mereka yang dengan permainan cepat. Rumputnya menurut saya agak terlalu empuk juga. Jadi mungkin lebih melelahkan buat kaki ya. Tapi ya kita akan lihat. Tapi ya pemain-pemain Jepang itu kan sudah terbiasa di rumput-rumput yang kelas 1 gitu kan di Eropa. Ya mudah-mudahan sih mereka tidak terlalu enjoy dengan rumput GBK. Tapi ya pemain Indonesia juga kan kebanyakan main di Eropa gitu loh. Apakah mereka enjoy dengan rumput GBK ya kita nggak tahu. Tapi kayaknya sih enggak juga gitu. Jadi ya sama-sama dirugikan sih sebetulnya. Iya, lalu kalau gitu Bung Akmal, apa yang bisa membantu memperbanyak benefit buat timnas kita? Apakah cuaca, ya, hujan atau banjir atau gimana? Tapi kalau cuaca juga agak berat, cuaca panas karena kita main Eropa semua kan. Iya, ya kan juga. Panas kita salah. Kita pernah merasakan itu, kita paksa Irak bermain sore karena kita berpikir pemain kita akan lebih kuat dengan Irak ketika bermain sore. Ternyata kita yang ngos-ngosan gitu kan. Nah, sekarang misalnya dengan kondisi rumput yang bukan saya yang mengatakan, nanti rame kan kalau saya mengatakan. Ini yang mengatakan Endo, ya kan? Yang mengatakan Endo bahwa ada sebagian rumput di GBK itu ada yang tidak ada rumputnya, kemudian ada yang tidak rata, ada yang terlalu dalam, bahkan akan menyulitkan saya untuk menendang bola gitu. Itu Endo yang ngomong begitu kan? Artinya masa nggak percaya kalau orang luar yang ngomong gitu kan? Kalau saya ngomong mungkin masih bisa ditafsirkan beda-beda. Artinya ini PR sebenarnya buat pengelola stadion, bukan cuma GBK tapi seluruh stadion di Indonesia, bahwa bagaimana rumput ini bisa dikelola dengan baik, bukan dilarang untuk digunakan atau disewa untuk kegiatan-kegiatan lain, tapi bagaimana maintenance rumput ini agar jangan sampai kemudian
pembiayaan yang besar untuk mendatangkan rumput baru, tapi kemudian dengan cepat, dengan sangat mudah rumput itu rusak. Dan ini Iya. problem kita. Apa karena kebiasaan kita seperti itu? Karena di jalan-jalan kan seperti itu. Jalan rusak sedikit, benerin. Habis sudah dibenerin, kemudian ada dibuat Iya, lagi, dilobangin lagi karena ada saluran air yang rusak. Saluran air udah dibenerin, udah dibikin pedestrian, kemudian digali lagi untuk kepentingan. Jadi bagian dari proyek. Jangan sampai ini Enggak. juga rumput juga bagian dari proyek Bukan, gitu kan. itu strategi. Kita harus berprasangka baik, Bung Akmal. Iya, artinya ini kita harus benar-benar menjadikan lapangan sepak bola ini sebagai panggung untuk pemain bola, gitu kan. Iya, iya. Jangan sampai kemudian nanti ada cerita lagi selebrasi pemain Indonesia kakinya besot-besot gara-gara Iya, selebrasi rumputnya tidak Iya, rata, gitu kan. iya. Dan ini yang menurut saya PR sih buat kita semua. Oke, malam ini kalau boleh jujur menahan imbang saja kita sudah menang, ya. Tetapi Anda berdua memprediksi skor malam ini di angka berapa, Bung Akmal? Saya imbang sudah sebuah kemenangan, tapi saya berharap bisa cetak gol. Cuma permasalahan saya masih ragu dengan lini depan Indonesia. Jadi sebenarnya Ya, kosong. dengan kondisi begitu berapalah? Ya, sebenarnya dengan skor 0-0, dengan tahan kemudian Jepang seperti halnya kemarin Arab Saudi menahan Australia, itu sudah sebuah prestasi luar biasa buat Indonesia. Dan ingat, Oke. terakhir kita main di GBK, kita tahan kita tahan Jepang 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 1990. Oke. Artinya kita berharap momentum itu terulang di Malam pertandingan ini. kali ini. Oke, Bung Joy, skornya Bung Joy? 1-1. 1-1. Oke. Kalau saya 2-1 dong. iya. Boleh dong? Boleh lah. Oke, dan ini sekarang sudah mulai dilakukan laga melawan Jepang ya, pas pukul 19.00. Selamat menyaksikan dan kita dukung timnas kita, mudah-mudahan bisa berjaya di GBK. Bung Joy, terima kasih sudah bersama kami. Sukses selalu, sampai ketemu lagi, dan juga Bung Akmal, terima Siap. kasih. Sama-sama. Sampai ketemu, mari kita nonton masing-masing ya. Saya mesti melanjutkan tugas. Oke pemirsa, kita akhiri sampai di sini diskusi kita, tapi jangan kemana-mana karena NTV Prime masih akan berlanjut dengan dialog lainnya bersama Tasya Lutmila. Kami segera kembali sesaat lagi. Merdeka.